Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai keanekaragaman mikroalga sebagai bioindikator pencemaran di situ Cibanten, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Serang, Banten. Selamat menyaksikan videonya. Kelompok 5 yang beranggotakan Siti Susanti, Asipatia, Ida Trianawati, dan Rosmina. Materi pertama yaitu ada abstrak. Nah, mikroalga dapat berperan sebagai bioindikator pencemaran air dan mempunyai banyak manfaat, antara lain sebagai komponen pangan, bahan obat, dan kosmetik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelimpahan spesies mikroalga di situ Cibanten Ciamas, Kabupaten Serang. Penelitian menggunakan metode purposive sampling. Sampel diambil pada pagi hari jam 8 sampai jam 12. Sampel disaring menggunakan planktonet dengan ukuran mesh 50 mikrometer. Sampel kemudian ditambahkan dengan formalin 4% dan diamati dengan menggunakan mikroskop di Laboratorium Terpadu Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan Universitas Mataul Anwar Banten. Nah, kata kuncinya ada biodiversitas mikroalga, bioindikator, dan situ Cibanten. Nah, selanjutnya yaitu ada pendahuluan, di mana di sini ada gambar mengenai situ Cibanten. Apa kalian tahu apa itu situ Cibanten? Ya, situ Cibanten merupakan salah satu perairan tergenang yang memiliki peran penting di wilayah Kabupaten Serang. Masyarakat sekitar situ memanfaatkan situ Cibanten terutama untuk kegiatan mandi dan mencuci. Adanya aktivitas masyarakat di lingkungan situ berdampak pada pencemaran air. Untuk melihat perubahan kualitas air di situ Cibanten, dilakukan monitoring atau penelitian berkala untuk melihat dinamika keanekaragaman mikroalga sebagai bioindikator untuk melihat perubahan kualitas air sungai tersebut. Nah, mikroalga juga secara umum diketahui sebagai biota air yang dapat dijadikan sebagai bioindikator untuk melihat kualitas suatu perairan. Nah, mikroalga sebagai salah satu parameter ekologi dapat memberikan gambaran suatu perairan dan juga merupakan penyumbang oksigen terbesar di dalam suatu perairan dan pengikat awal energi matahari dalam proses fotosintesis, sehingga berperan penting bagi kehidupan perairan serta termasuk salah satu komponen biotik penting dalam metabolisme badan air karena merupakan mata rantai primer dan dalam rantai makanan ekosistem perairan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian itu dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai Januari 2020. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan di situ Cibanten, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Serang. Sampel yang diperoleh di lapangan diidentifikasi di Laboratorium Terpadu Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan UNMA Banten. Alat dan bahan penelitian. Alat yang akan digunakan yaitu planktonet, ember, pH meter, Sechidex, termometer, botol sampel, kertas label, mikroskop cahaya binokuler, alat tulis, tisu atau kain lap, kaca benda, kaca penutup, dan juga kamera. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu mikroalga dan formalin 4%. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian untuk masing-masing stasiun antara lain penentuan stasiun pengambilan sampel mikroalga, pengukuran faktor fisik di masing-masing stasiun di sungai meliputi suhu, kecerahan, oksigen terlarut, dan keasaman atau pH. Selanjutnya mengambil sampel air dan disaring dengan planktonet. Sampel mikroalga selanjutnya dipindahkan ke botol sampel, kemudian diberi formalin 4%, yaitu 2-3 tetes. Lalu ditutup dan diberikan label. Kemudian sampel dianalisis dan juga diidentifikasi. Selanjutnya ada analisis data. Mikroalga diidentifikasi berdasarkan buku identifikasi serta referensi jurnal relevan. Data keanekaragaman dianalisis secara deskriptif dalam bentuk gambar dan juga tabel.
Nah, mikroalga yang didapatkan itu dikelompokkan berdasarkan hierarki taksonomi. Yang pertama ada analisis keanekaragaman. Parameter diuji dalam penelitian ini meliputi indeks keragaman non-winner, indeks kemerataan, indeks dominansi, indeks kekayaan, dan juga kelimpahan spesies mikroalga. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan hasil penelitian di situ Cibanten, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, terkait mikroalga yang ditemukan itu terdiri dari 6 divisi, 16 ordo dan juga 26 spesies dengan jumlah total 249 individu. Nah, di mana ke-6 divisi tersebut diantaranya ada yang pertama adalah divisi Chlorophyta. Nah, divisi Chlorophyta ini merupakan spesies yang paling banyak ditemukan di situ Cibanten dibanding dengan divisi lainnya. Nah, hal ini dikarenakan divisi Chlorophyta ini memiliki range habitat yang luas mulai dari kolam, danau, bahkan laut, serta komunitas mikroalga divisi Chlorophyta ini kebanyakan hidup di perairan tawar. Nah, divisi yang selanjutnya adalah divisi Basilarophyta. Nah, di mana divisi Basilarophyta ini memiliki kemampuan beradaptasi terhadap arus yang kuat sampai arus lambat. Nah, hal ini karena divisi ini memiliki alat penempel pada substrat berupa tangkai yang bergelatin. Nah, di mana sebagian besar anggota kelas divisi ini mempunyai sitoplasma yang mengandung mukopolisakarida yang mampu mengeluarkan cairan pekat yang bisa menempel pada substrat tersebut. Nah, kemudian divisi yang ketiga adalah divisi Euglenophyta. Nah, di mana Euglena ini ditemukan berenang bebas di berbagai habitat, dapat ditemukan di setiap jenis perairan tawar maupun payau. Nah, di mana divisi ini dapat berkembang biak dengan baik di lingkungan tercemar atau diperkaya banyak limbah organiknya. Nah, selanjutnya divisi yang selanjutnya adalah divisi Pyrophyta. Nah, di mana divisi Pyrophyta ini dikenal dengan Dinoflagellata, di mana Dinoflagellata air tawar ini umumnya tidak bersifat racun dan tidak berbahaya seperti Dinoflagellata air laut yang bersifat toksik dan memiliki efek negatif pada sistem perairan. Namun pada beberapa penelitian ini dilaporkan bahwa ada beberapa organisme yang bersifat toksik bagi organisme lainnya, terutama pada alga Pyridinium, di mana Pyrophyta dicirikan oleh sel-sel yang diperkuat oleh lempengan selulosa, di mana dua flagela ini dilekukan tegak lurus membuat Pyrophyta bergerak memutar di dalam air. Nah, selanjutnya ada divisi Cyanophyta. Nah, divisi ini ditemukan terdiri dari 3 ordo. Nah, di mana terdiri dari ordo Oscillatoriales, Nostocales dan juga Synecocales. Nah, ketiga spesies tersebut ini diantaranya yaitu Oscillatoria tenuis, Tolipotrik distorta, dan juga Pseudonabaena sp. Nah, di mana ada beberapa fitoplankton juga yang dapat menjadi indikator perairan tercemar. Nah, salah satunya adalah Oscillatoria. Nah, hal ini dapat terjadi karena reproduksi aksesual yang dimiliki oleh divisi Cyanophyta ini berupa spora, nah sehingga sifatnya yang memiliki toleransi tinggi terhadap kondisi perairan yang tercemar. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah divisi Rhodophyta. Nah, pada penelitian ini jumlah spesies divisi Rhodophyta ini ditemukan lebih sedikit dibandingkan dengan divisi lainnya. Hal ini karena biasanya mikroalga yang berjenis Rhodophyta ini biasanya ditemukan di perairan laut, sehingga pada situ Banten ini divisi Rhodophyta ini ditemukan lebih sedikit dibandingkan dengan divisi yang lainnya.
Selanjutnya, kelangsungan hidup fitoplankton sangat bergantung pada sikap lingkungan perairan yang menjadi habitatnya, baik itu parameter fisika yaitu kecerahan dan suhu, maupun parameter kimia yaitu pH, DO, COD, dan BOD di perairan daerah tersebut. Parameter fisika yang mempengaruhi kelangsungan hidup fitoplankton di situ Cibanten antara lain ada suhu. Mikroalga dapat tumbuh pada kisaran suhu optimum sebesar 22-30 derajat Celcius. Nah, pada hasil penelitian ini, suhu pada situ Cibanten didapatkan hasil pada stasiun 1 sebesar 26 derajat Celcius, stasiun 2 23 derajat Celcius, dan stasiun 3 sebesar 26 derajat Celcius. Yang kedua ada kecerahan. Kecerahan atau cahaya merupakan salah satu faktor penting bagi pertumbuhan mikroalga, yakni berguna untuk melakukan proses fotosintesis. Kecerahan air yang didapat di situ Cibanten saat penelitian pada stasiun 1 yaitu 215, stasiun 2 sebesar 145, dan stasiun 3 yaitu 200. Hal ini menandakan bahwa kecerahan air di situ Cibanten merupakan perairan yang sedikit keruh. Berikutnya adalah parameter kimia yang mempengaruhi kelangsungan hidup fitoplankton di situ Cibanten, antara lain yang pertama ada pH. Menurut Kawaro, derajat keasaman optimum untuk sebagian besar alga berkisar antara 6 sampai 9,5, sedangkan menurut Pelzar mengatakan bahwa keasaman optimum pada alga yaitu sebesar 4 sampai dengan 11. pH yang didapat di situ Cibanten saat penelitian pada stasiun 1 yaitu 4,87, stasiun 2 6,0, dan stasiun 3 yaitu 6,5. Selanjutnya yaitu BOD atau biochemical oxygen demand adalah suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme, biasanya itu bakteri, untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. Yang ketiga ada COD atau chemical oxygen demand adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Segala macam bahan organik, baik yang mudah terurai maupun bahan organik kompleks dan sulit terurai akan teroksidasi. Selanjutnya ada DO. DO berpengaruh terhadap kualitas perairan sungai. Nilai oksigen terlarut di oksigen sebaiknya berkisar antara 6-8 mg per liter. Makin rendah nilai DO atau dissolved oxygen, maka makin tinggi tingkat pencemaran ekosistem tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu mikroalga yang ditemukan di situ Cibanten terdiri dari 249 individu dari 26 spesies. Indeks keanekaragaman yang tertinggi terdapat pada stasiun 1 dengan 3.110 dan terendah terdapat pada stasiun 2 dengan 2.360. Indeks kemerataan tertinggi terdapat pada stasiun 1 dengan nilai 0,978, sedangkan indeks kemerataan terendah terdapat pada stasiun 2 dengan nilai 0,803. Indeks dominasi pada setiap spesies mendapatkan nilai hampir mendekati 0, sehingga indeks dominasi rendah, serta indeks kelimpahan relatif yang tertinggi terdapat pada spesies Spirogyra dengan nilai 17,7% dan terendah terdapat pada spesies Pacus longicaida dan Rhemane annulata dengan nilai 0,4%. Menurut hasil dari indeks keanekaragaman situ Cibanten termasuk dalam kategori tercemar sedang. Sekian video pembelajaran yang telah disampaikan oleh kelompok 5. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang telah kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.